Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Kropki Fog yang dibuat oleh Celery. Ya, jadi kita punya Vocover Sudoku ya di sini. Saya sudah cukup lama juga nih tidak bermain Vocover di channel saya ini. Dan kita juga punya Kropki Lines gitu ya, kayak peraturan Kropki Lines juga di sini. Dan saya baru pertama kali sih untuk melihat peraturan Kropki Lines ini. Jadi saya sangat menantikan banget untuk melihat logika-logika apa sih yang bisa ditimbulkan oleh Kropki Lines ini. Oke, langsung saja kita lihat peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, grid ditutupi kabut, masukkan angka yang benar untuk mendapatkan lebih banyak cahaya. Ya, jadi kita harus memasukkan angka yang benar untuk mendapatkan lebih banyak cahaya dan mendapatkan informasi yang lebih setelahnya. Dan kita juga nggak harus menebak-tebak ya untuk mendapatkan cahaya di sini. Puzzle ini bisa diselesaikan dengan logika. Kemudian setiap kumpulan 3 petak berurutan di sepanjang garis harus memiliki 2 angka bersebelahan dengan angka rasio 1:2 dan 2 angka bersebelahan lainnya dengan angka selisih 1. Ya, jadi mungkin kalau lebih enaknya saya buat sebuah contoh di sini ya. Jadi intinya tuh ini kayak sebuah garis yang memiliki crop key yang bergantian gitu. Jadi salah satunya titik hitam di sini menandakan bahwa dua angkanya akan memiliki angka dengan rasio 1:2. Titik putih menandakan bahwa dua angka tersebut harus memiliki selisih 1 gitu. Jadi di dalam garis dia bakal selalu bergantian gitu, titik hitam, kemudian titik putih, titik hitam, dan titik putih. Sama juga untuk yang kayak garis diagonal gitu ya. Dua petak ini memiliki selisih 1 gitu misalnya, dan kemudian setelahnya harus memiliki rasio 1:2 dua petaknya gitu. Oke, mari langsung saja kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, sebentar. Oke, gimana ya caranya nih? Saya masih nggak tahu nih gimana cara mulai puzzle ini ya. Oke, dia akan selalu bergantian ya. Berarti kayak petak ini, dua petak ini. Gimana sih caranya? Uh, kayak gini ya. Berarti kalau dia bergantian, dia bakal memiliki titik yang seperti ini. Berarti, tapi kita nggak tahu ya yang mana yang titik hitam, yang mana yang titik putih di sini. Berarti dua petak ini setelahnya harus memiliki abu-abu dan dua petak ini setelahnya harus memiliki biru. Yang mana yang crop key hitam, yang mana yang crop key putih di sini? Hmm. Oh, bentar. Kita nggak mungkin menempatkan angka 579 nggak sih pada garis? Kecuali pada ujungnya. Coba deh kita lihat dari contohnya aja deh. Kalau iya, kita nggak mungkin menempatkan angka 579 ya pada garis. Kecuali kayak di ujung sini ya. Kalau misalkan dia titik putih, dia bisa memiliki angka 579. Karena angka angka dengan angka yang bisa dua angka yang bisa memiliki rasio 1:2 itu cuman bisa angkanya 12, 24, 48 atau 36 gitu. Ini adalah semua kombinasi untuk crop hitam. Berarti dia nggak akan memiliki angka 579. Kecuali kalau dia di pojokan sini, di mana dia bisa aja memiliki angka 579 dan dua petak ini memiliki selisih 1 gitu. Oke. Oke, berarti ya karena ini bukan pojokan ya dan pasti akan selalu memiliki titik hitam gitu. Ya, walaupun di pojokan sini pun juga dia akan melihat salah satu titik hitamnya di salah satu petak ini gitu. Ini salah satunya harus biru, salah satunya harus abu-abu kan soalnya. Sama juga di sini. Berarti ya 579 nggak mungkin ditempatkan di seluruh petak ini, maka harus ada di sini.
Tapi di garis ini pun juga sama ya. Karena petak ini akan selalu memiliki titik hitam antara di dua petak ini atau di dua petak ini. Ya, berarti ini nggak mungkin 579 lagi. Wow, keren juga logikanya. Tapi kan kalau ini di Vocover ya, berarti harusnya kita bisa mendapatkan sebuah angka di sini ya. Gimana caranya kita mendapatkan sebuah angka? Oke, berarti dua petak ini nggak mungkin yang titik hitam ya, karena ada 579. Berarti harus titik putih. Kalau titik putih di dua petak ini, berarti ini antara 468. Karena um, titik putih itu harus selalu memiliki satu angka ganjil dan satu angka genap gitu untuk memiliki selisih satu. Dan nggak mungkin dua juga di sini ya. Kalau ada dua, di sini harus satu atau tiga untuk memiliki selisih satu. Dan itu nggak mungkin. Berarti petak ini juga genap, 468 sama untuk selisih satu. Berarti angka satu di box ini ada di sini ya. Dan angka satu tuh nggak mungkin ditempatkan di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah garis gitu ya. Karena kalau ada angka satu di sini, untuk memiliki selisih satu gitu dengan angka satu, kayak misalkan bayangin aja ini yang titik putih, ini yang titik hitam. Satu untuk memiliki selisih satu, dia harus bersebelahan dengan angka dua. Untuk memiliki rasio 1:2, dia akan memiliki angka dua juga gitu. Jadi bakal ada angka dua yang berulang. Jadi angka satu nggak mungkin ditempatkan pada petak yang di tengah-tengah sini ketika dua angka yang bersebelahannya melihat satu sama lain gitu. Jadi kayak nggak mungkin di tiga petak ini. Berarti hanya bisa di dua petak ini. Dan angka satu hanya bisa bersebelahan dengan angka dua ya. Berarti kalau ada satu di sini, ini bakal dua. Kalau ada satu di sini, ini bakal dua. Ya, berarti dua petak ini akan selalu memiliki angka dua. Dan ya di dua petak ini juga ya. Angka dua harus ada di dua petak ini. Kalau satu ini bakal double dua, kalau satu ini bakal double dua. Oke. Hmm. Angka tiga juga harus ada di sini ya. Karena nggak ada di seluruh petak ini. Dan tiga, hmm, kalau tiga ada di masalah tiga bisa aja di sini ya. Oh, paham, paham, paham. Wow, oke, oke, oke. Jadi, iya, kita punya dua titik putih di sini ya. Antara yang abu-abu merupakan yang titik putih di sini dan di sini, atau yang biru merupakan yang titik putih. Berarti di sini dan di sini. Dan titik putih kita tahu tadi bahwa akan selalu memiliki satu angka ganjil dan satu angka genap. Dan nggak mungkin 579 angka ganjilnya. Berarti, iya, kayak satu dan tiga itu harus berada di titik putih yang berbeda gitu. Yang satu harus yang satu dua, dan yang satu lagi harus yang tiga empat berarti ya. Kayak kalau ini adalah titik putih, arah satu ganjil dan satu genap, maka yang ini harus yang titik putih satu dua, dan ini adalah yang tiga empat. Ya, dan berarti dia bakal selalu bersebelahan nggak sih? Kalau ini titik putih ya. Karena angka ganjilnya semuanya di sini, berarti ini yang bakal satu dua, dan ini yang bakal tiga empat. Dan berarti biru merupakan yang titik hitam nggak sih? Gimana sih cara jelasinnya? Um, Kalau kita ngebayangin ini merupakan yang titik-titik putih ya, berarti angka ganjilnya bakal selalu di sini, dan berarti ini nggak mungkin satu lagi, ini menjadi satu, ini menjadi dua, dan ini merupakan yang titik hitam, berarti harus dua ke empat, dan ganjilnya bakal tiga empat di sini. Oke, berarti dan sama juga untuk kebalikannya ya, kalau biru yang merupakan titik putih, petak ini bakal selalu angka 4 karena bakal satu, 2, 4, 3. Wow. Oke, berarti petak ini bakal selalu angka 4 dan benar. Kalau udah benar berarti akan menimbulkan banyak cahaya.
Wow, keren juga logikanya ya di sini ya. Oke, berarti kita tahu ini merupakan dua tiga pair tadi ya. Satu 2 4 3 atau satu 2 4 3. Berarti ini adalah dua tiga pair. Dan yang tiga harus terhubung dengan angka 6 ya. Tadi kan yang satu harus yang satu 2 4 3. Kemudian birunya merupakan kroki hitam, maka harus 36 atau kebalikannya ya. Dan abu-abunya merupakan kroki hitam harus yang 36. Oke ya, berarti salah satu petak ini harus 6. Uh, agak sedikit tricky tapi masih bisa lah untuk dilihat ya di kepala logikanya. Oke, berarti kita tahu bahwa 4 dan 6 akan ada di sini, maka ini bukan 4 atau 6 lagi, maka ini menjadi 8. Nice. Oke, dan petak ini bukan 5. Harus 7 atau 9 untuk memiliki selisih 1. Ini bukan 4 oleh Sudoku. Dan yang 6 tadi itu harus terhubung dengan angka 3 ya, bersebelahan dengan angka 3 dengan rasio 1:2. Berarti kayak kalau ini 6, ini 3, ini bakal titik putih. Berarti harus 5 atau 7. Kalau ini 1, dia harus double 2. Berarti kedua petak ini hanya bisa 2, 5, atau 7. Dan salah satunya harus 2. Oke, tapi kita tahu ini merupakan yang titik putih, berarti ini harus titik hitam, maka ini menjadi angka 4 untuk memiliki rasio 1:2. Ini adalah titik putih, maka ini menjadi 3 atau 5. Dan ini adalah titik hitam ya, berarti ini nggak mungkin 5 lagi. Maka ini menjadi 3, dan ini menjadi 6. Wow, sangat menarik banget sih logikanya kalau menurut saya. Oke, dan kita harus ingat ya, 5, 7, 9 nggak mungkin berada di tengah-tengah garis. Berarti nggak mungkin di sini. Nggak mungkin di sini. Di sini. Masih ada beberapa opsi tapi ya. Nggak mungkin di sini. Oke. Mana lagi logikanya nih ya? Di garis ini, salah satunya harus merupakan titik hitam ya. Salah satunya harus titik hitam. Nggak mungkin ada angka 4. Berarti kombinasi yang mungkin antara 1, 2, atau 3, 6. Tapi bakal selalu yang ketiga nggak sih? Kalau yang titik hitamnya merupakan yang 1, 2, maka yang titik putih nggak mungkin angka 1 lagi ya. Atau akan bakal 1, dan ini bakal 2 lagi, double 2. Berarti harus 1, 2, 3. Tapi kalau titik hitamnya merupakan angka 3, ya berarti bakal selalu ada angka 3 di sini ya. Berarti selalu ada angka 3 di sini. Angka 3 harus di sini oleh Sudoku. Saya masih belum terlalu paham sih konsepnya gimana ini. Oke, hmm, garis ini mungkin kayak gimana sih cara cara mikirnya ini? Crop key-nya bakal selalu bergantian ya. Petak di tengah-tengah sini ngaruh nggak sih? Berarti petak ini hanya bisa berisi dari angka 1, 2, 3, 6 ya. Karena nggak mungkin satu juga. Tadi kan kalau misalkan yang 1, 2, tengah-tengahnya harus angka 2. Supaya dia bisa membuat crop key hitam yang valid.
Kalau ada tiga mungkin nggak sih? Kalau ada tiga di tengah-tengah sini kayaknya masih mungkin ya. Tiga, crop hitamnya harus 6 dan titik-titik putihnya harus 3 dan 5. Nggak mungkin 3 dan 4. 3, 5, 6. Hmm. Oke, saya masih belum paham nih gimana sih cara cara mikirnya peraturan ini. Hmm. Atau mungkin petak ini kali ya. Petak ini melihat dua petak ini. Di ini harus memiliki crop key yang valid ya. Iya kayak petak yang tidak di ujung itu ya, dia bakal selalu dipilih dari angka 12, 48 atau 36 karena harus memiliki crop key hitam yang valid. Iya, iya, iya. Berarti berarti seluruh tadi ya, berarti nggak mungkin berisi angka 579 sih ya, dari logika tadi. Sama juga di sini. Berarti ini adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8. Saya lagi ngestak, jadi ya udahlah kita cancel mark aja untuk melihat uh, kemungkinannya. Dan satu nggak mungkin di sini ya. Kalau ada satu tadi bakal yang ada problematika double dua lagi. Sama juga di sini. Berarti ini nggak mungkin berisi angka satu. Berarti dari tiga petak ini, hmm, bentar, bentar, bentar. Ini ada yang aneh deh. Kayak petak ini nggak mungkin angka genap deh. Nggak mungkin 6 lah ya. Kalau ada 6 di sini, kita nggak bisa memiliki angka dengan rasio 1/2 dengan petak ini. Atau kita tidak bisa memiliki angka dengan selisih satu dengan angka ini. Hah, aneh banget ya. Oke, berarti petak ini nggak mungkin akan 6. Kalau kalau petak ini 3 masih mungkin ya. 3 bisa terhubung dengan angka 6. Tapi nggak mungkin 2 nggak sih? Kalau 2 bisa, 2. Bentar, bentar, bentar. Ini aneh banget ya sih. Kalau ada 2 di sini, enggak, masih mungkin 2 di sini ya. 2 bisa memiliki rasio 1/2 dengan angka ini, 2 dan 4, dan di sini memiliki selisih satu, 2 dan 3. Kalau, hmm, iya kayak masih bisa deh dua kemungkinan tersebut ya. Dimana kalau ini titik hitam, ini bakal 3 dan 6, dan ini menjadi titik putih 3 dan 4, atau bahkan 3 dan 2. Kalau ini titik putih, ini harus 2 3 pair, dan ini menjadi titik hitam. Dan bisa aja 2 4 3, atau bisa aja 3 6 2. Hmm, masih ada beberapa opsi jadi ya. Oke, wow, saya masih benar-benar nggak paham nih, Mbak. Atau bahkan harus memikirkan petak ini juga ya. Karena
Kalau petak ini berisi angka atau enggak petak ini kali ya? Enggak, masalahnya masih mungkin banget ya. Nggak paham nih saya nih untuk kerjain puzzle ini. Em, karena nggak mungkin ada angka 4 di sini ya. 3, 6, wow. Oke, sebentar, saya mikir dulu. Atau mungkin sekarang di sini tidak bisa satu dan dua lagi ya? Iya nggak sih? Di kalau ini yang merupakan satu dan ini merupakan yang double dua, sekarang seluruh petak ini nggak mungkin berisi angka dua lagi. Masih mungkin nggak itu? Berarti ini bakal 3 dan 6, dan ini bakal memiliki titik putih ya. 3, 6, 3, 4. Masih valid. Kenapa masih valid? Ah, 3. Dan kalau 2, 3, 3, 6, 4, nggak lihat saya kenapa itu nggak mungkin sih. Garis ini juga nggak ada masalah ya, masalah kita nggak tahu yang mana lanjutannya. Wow, saya ketemu deduksi tapi di peraturannya nggak ada, di peraturannya nggak ada masalah. Nggak ada yang masih masih nggak apa-apa juga ya. Gimana sih cara ngerjain puzzle ini? Saya benar-benar gak paham nih. Kalau ini tiga, ini dua. Oke, nggak mungkin tiga ada di sini ya. Kalau ini tiga, ini bakal sudoku oleh ini menjadi dua. Tapi kalau ini tiga, membuat ini menjadi dua juga, dan kita tahu bahwa kalau ini dua, ini bakal yang menjadi satu dan double dua, dan itu nggak mungkin karena sekarang petak ini bukan dua lagi. Wow. Oke, petak ini bukan tiga, maka tiga dari dua petak ini. Oke, seenggaknya ada progres di sini. Dan ya petak ini juga bukan tiga nggak sih? Atau petak ini bukan dua lah. Kalau petak ini dua, sebentar. Kalau petak ini dua, ini bakal tiga oleh sudoku. Tapi titik ini menjadi titik putih ya.
Berarti dua petak ini memiliki rasio 1:2 dan membuat ini menjadi 6. Tapi sekarang 6 di sini membuat ini menjadi satu dan ini double 2 lagi ya dan duanya bakal berulang di baris ini. Wow, tricky ya, tricky ya stepnya. Tapi ya akhirnya saya mendapatkan deduksinya. Berarti petak ini bukan 2 atau 3, bukan 3 atau 6, 3 atau berapa sih? 3 atau 2 lagi tadi ya. Berarti ini menjadi angka 6. Uh, Oke. Um, Berarti ada 6 di sini. Berarti 6 salah satu petak ini harus 3 dan salah satunya harus memiliki titik putih yaitu 5 atau 7 dan nggak mungkin di sini, maka ini menjadi harus yang 5 7 di sini. Oke, berarti ini yang merupakan titik putih, ini merupakan yang titik hitam, ini titik putih masih aman dan ini adalah titik hitam. 1 2 4 8. Oke, kita tandakan lah kalau misalkan sudah dapat deduksinya. Ini titik hitam, ini titik putih, ini titik hitam, ini titik putih. Ini kita gantilah jadi warna ungu aja kali. Merah aja deh. Nggak kelihatan juga ya. Hijau deh, hijau. Oke. Oke, dan kita dapat progres nih. Oke, petak ini bukan 6 lagi, petak ini bukan 4. Enam bakal di sini mas Sudoku ya. Bentar, tapi petak ini bukan satu lagi ya. Iya, semua semua petak ini bukan satu nggak sih? Kalau satu bakal kita punya problematika double 2 lagi. Berarti ini bukan satu semuanya. Ini masih belum juga ya. Gimana nih ya? Oke, ini masih belum bisa juga ya kita resolve ya. Gimana sih caranya? Kalau ini 36, ya salah satunya yang bakal double 2 ya. Kalau ini double 2, sekarang titik hitam ini tidak bisa memiliki angka 2 lagi, maka harus 48. Tapi kayaknya masih mungkin ya. Oke. Susah ya ternyata puzzle ini. Hmm, tapi sangat menarik sih. Oke, tapi masih nge-stuck nih ya sepertinya. Petak ini juga harus berisi angka dari crop key hitam ya. Karena salah satunya harus memiliki crop key hitam. Berarti ini adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8. Nggak mungkin 3 atau 8. Dan nggak mungkin satu juga atau bakal level 2. Oke, kalau... Hmm, atau mungkin kita coba pikirin garis ini kali ya. Garis ini mungkin ada lebih banyak deduksi yang bisa kita dapatkan nih. Iya, kayak titik titik putihnya apa sih di sini? Ya kayak saya miss di sini ya. Saya lambat banget nih ternyata melihat deduksi hari ini ya. Karena petak ini juga harus memiliki titik putih dengan salah satu petak ini. Jadi kayak nggak mungkin 8 di sini ya. 8 nggak bisa, 7 atau 9 di sini. 6 juga nggak mungkin karena tidak bisa ada 5 atau 7 di sini. Maka ini bukan 8 atau 6. Kalau ini 2,
salah satu petak ini harus 3. Kalau ini 3, salah satu petak ini harus 2 atau 4. Nggak harus 2 atau 4 di sini sih. Karena ini harus 3 dan titik hitamnya harus 6 di sini. Tapi kita punya 2-3 pair di sini ya. 2-3 pair, lihat ke samping, hingga ini bukan 2 atau 3 lagi. Maka hanya bisa 1, nggak mungkin 2, 3, 4, bisa aja 5, nggak mungkin 6, bisa aja 7, 8, atau 9. Hmm. Wow, wow. Oke, sekarang petak ini bukan satu lagi ya. Karena petak ini berisi angka yang sama ya. Ini nggak mungkin sama dengan petak ini, maka harus 2-3 yang ini. Dan sekarang kalau ini 1, ini bakal double 2, dan sekarang petak ini bukan kuning lagi ya, karena kuning merupakan angka 2. Wow, ini benar-benar luar biasa banget deduksinya ya. Tapi ternyata agak sulit puzzle-nya. Oke, sehingga ini menjadi yang 1, ini yang merupakan yang double 2. Berarti sekarang kita tahu ya bagaimana ini bekerja. Hijau merupakan yang titik hitam. Ini merupakan yang titik hitam, dan ini merupakan yang titik putih. Oke, ini merupakan titik putih, ini merupakan titik putih, ini merupakan yang titik hitam. Oke, sebenarnya dapat progres nih. Berarti sekarang ini merupakan yang 3, ini merupakan yang 6, dan ini adalah 5 atau 7. Oke, dua petak ini merupakan yang titik titik putih, berarti dua petak ini harus titik hitam. Ini yang saya lihat tadi nih. Dan petak ini bukan angka 3 lagi, maka ini harus yang 8 dan 4. Nice. Oke, 4 melihat ke atas. Ups, salah tuh tadi. 4 melihat ke atas, ini bukan 4 lagi. Berarti nggak mungkin 2 di sini ya. 2 untuk memiliki titik hitam harus angka 1 atau 4, dan nggak ada angka 1 atau 4 di sini. Berarti ini merupakan yang 3, dan harus terhubung dengan angka 6 titik hitamnya, maka titik putihnya harus yang 2. Oke ya, nice. Oke, akhirnya saya sudah mulai mengerti ya di mana cara menyelesaikan puzzle ini. Ini titik hitam, ini titik putih. Em, kita kita bisa coloring dikit deh. Kita bisa X kan. Ini merupakan yang hitam, ini merupakan yang putih. Dan untuk memiliki hitam di sini harus 1 atau 4. Oke, ini titik hitam ya. Berarti ini titik putih. Berarti antara 3 atau 5, dan nggak mungkin 3. Oke, nice. Dan bukan satu lagi di sini ya. Kalau ada satu di sini, ini harus double 2 lagi. Sehingga ini merupakan titik putih, berarti harus 3 atau 5, dan nggak mungkin 3. Oke, nice. 5 membuat ini menjadi 7, 5, 7 melihat ke samping. Menyelesaikan sudoku di sini. Ini bukan 2 atau 4 lagi, sehingga menjadi 1 atau 8. Ini bukan 1. Box ini mungkin kita butuh 1, 9, 1, 9, 6, dan 6 dan 8. Oke, petak ini bukan 6 atau 8. Baris ini bukan angka 1. Dan 6 melihat ke samping juga. Baris ini butuh 189. Oh, ada 9 di sini ya. Ya, ini naked single sebenarnya. Tidak bisa 689 lagi, sehingga menjadi angka 1. Oke, baris ini butuh 2 dan 4. Tapi belum bisa kita selesaikan di sini ya. Oke, putih di sini harus 2 dan 3. Maka titik hitam harus 6 di sini. Dan ini adalah 5 atau 7. Nice. Ini bukan 2. Bukan 4 juga, sehingga menjadi 6. Titik hitam tidak bisa di sini ya, karena tidak bisa 3. Maka harus 3 di sini. Dan ini adalah 5 atau 7. Tidak bisa 5. Oke, nice. Kolom ini mungkin butuh 4 dan 9 yang bisa kita tempatkan. Box ini butuh 1, 2, 4 ya, bisa kita tempatkan ya. 4 harus di sini. 1, 2, 5. 5, ada 5 juga di sini. Dan ada 2 juga di sini. Oke, nice. 2, 1. Kita butuh
5 dan 6 ya. 5 dan 6 di sini, sehingga ini adalah 7. Kita butuh 8 dan 9. Oke. Ini mungkin nggak 6. Oh, nggak mungkin angka 9 ya. Kalau 9 nggak mungkin titik hitam, maka harus titik putih. Maka ini menjadi 9 dan ini menjadi 8. Dan ini nggak bisa memiliki kandidat lagi. Oke, ini bukan 9. Bukan 9. Kalau ini 8, nah, masih ada beberapa opsi kayaknya ya. Bisa 6-3, bisa aja memiliki rasio, bisa aja memiliki selisih. Oke, kita lihat yang lain dulu. Mungkin ada sudoku kali ya yang membantu di sini. Kayak contohnya ya 7 melihat ke atas membuat ini menjadi 5, 6 juga melihat ke samping, 5 6. Salah lagi nih. Oke, salah pencil marking saya. Bukan 5 dan 6, 5 dan 8 ya, 5 dan 8 nggak berubah sih kan logikanya. Menjadi 7 dan ini adalah 9 dan 9 dan 1. Oke, 7 melihat ke atas membuat ini menjadi 5 dan ini masih bukan 9 tadi ya. Oke, dari sini mungkin kita butuh 7, 8, dan 9. Mana lagi nih logikanya? Kolom ini mungkin 189 ya. Oh, ini naked single. Tidak bisa 8 dan 9 di sini, maka menjadi 1. Oke, 6 lihat ke box ini tidak bisa di sini, maka harus di sini. 3 juga melihat ke samping. Masa nggak ada sudoku sih yang membantu di sini? 3 harus di dua petak ini. 4 di dua petak ini ya. Oke, misi mana nih saya nih? Oh, tapi petak ini ya. Petak ini juga masih harus berisi kandidat kroki hitam karena salah satu petak ini harus kroki hitam. Berarti ini adalah 1 2 4 8 3 6. Petak ini bukan 2 atau 6 dan bukan 3 juga. Dan bukan 1 karena ini bukan 2. Berarti ini adalah 4 atau 8. Kalau 8 ini harus 4 ya. Berarti dua petak ini harus 4 sih. Karena 8 itu untuk memiliki titik hitam harus bersebelahan dengan angka 4. Dan nggak mungkin ada 4 di sini ya. Oke. Berarti ini bukan 8 lagi. Sehingga ini menjadi 4. Dan untuk memiliki titik hitam harus memiliki 8 di salah satu petak ini ya. Karena nggak mungkin ada angka 2 di salah satu petak ini. Berarti harus ada angka 8 di salah satu petak ini. Dan untuk memiliki selisih 1, nggak mungkin ada angka 3 ya di salah satu petak ini. Berarti ini adalah 58 pair. Oke. Iya, salah satunya harus titik hitam berisi angka 8 dan salah satunya harus berisi 1 berisi angka 3. Oke, sehingga ini menjadi 58 pair dan melihat petak ini. Ini nggak mungkin 5 lagi atau ini bakal double 8. Oke, ini menjadi 7. Dan dia juga melihat petak ini gitu ya. Petak ini nggak mungkin berisi angka 5 atau 8 lagi. Kita pencil marking lah, karena sepertinya bisa berguna juga. 1, 2, bukan 3, 4, bukan 5, bukan 6, bisa aja 7, nggak mungkin 8, bisa aja 9. Oke. Kita punya 58 pair. Oh, tapi 4 melihat ke bawah ya. Oke, menyelesaikan ini. Dan untuk memiliki rasio harus 1 di sini. Oke, ini bukan 1 lagi. Ini bukan 2. Kolom ini kali ya. Kolom ini butuh 5, 7, 8, 9. 5, 7, 8, 9. Kita punya quadruple di sini. Angka 1 dan 2-nya hanya bisa di dua petak ini. Yang bisa kita selesaikan BTW. 7 melihat ke bawah.
kolom ini butuh apa nih yang kehilangan angka 2 ya. Angka 2 belum ditempatkan di sini, maka harus ada di atas ini. Ini bukan 8 dan 9. Ini bukan 5 atau 7. Berarti kita punya 8, 9 pair, maka ini menjadi angka 7. Ya, nice. Ini menjadi 5. 7 melihat ke samping. Ada 8, 9 pair, membuat ini menjadi 6. Nice. Oke, sekarang petak ini bisa aja. Oh, nggak mungkin ya, karena petak ini juga memiliki kalau ini 5 atau 7, nggak mungkin 5 juga sih. Kalau ini 7, berarti ini nggak bisa memiliki rasio lagi ya, salah satunya. Berarti ini adalah yang titik hitam, sehingga ini menjadi 3. Ini menjadi titik putih, harus 2 atau 4. Oke, nice. 3 melihat ke bawah, 3 melihat ke samping juga. Dan harusnya sih udah selesai ya. 4 melihat ke samping, ya 4 harus di sini, di box ini. Dan sisanya adalah Sudoku. Oke, 3 melihat ke bawah, oh udah selesai sih 3-nya. 1, 2, 7 di sini, satunya bisa kita tempatkan. 2 dan 7, yap, 2, 7 di sini. Box ini butuh 6. Mana lagi nih? 7 mungkin. 7 ya, 7 di kolom ini bisa kita tempatkan. Poin ya 5 melihat ke atas membuat ini menjadi 8. Kita tahu dua petak ini berbeda tadi, makanya harus 5. Dan 5 98 98 89. Kolom ini butuh 1 dan 8. Belum bisa. Mungkin ini 2 dan 9. Belum bisa juga ya. Oh, tapi ada 8 di sini melihat ke atas. Oke, nice. 92 91 18. Kolom ini butuh 8 7 7 8 dan 2. Dan yang terakhir adalah 85. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk crop key fog. Ya, tadi mungkin saya sedikit lambat kali ya untuk melihat hasil implementasi dari peraturan-peraturan ini. Tapi ketika saya sudah paham, saya sangat enjoy banget ya untuk menemukan logika-logika dari crop key fog ini. Benar-benar peraturan yang sangat menarik banget dan konstruksi yang luar biasa sekali. Sangat hebat. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.